Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Dan kullu syai', segala sesuatu, fa'aluhu, yang mereka kerjakan, yakni yang dikerjakan oleh seluruh umat-umat itu dari awal sampai akhir. Seluruh apa yang dilakukan oleh Bani Adam, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja tanpa kecuali fi zubur, terdapat dalam az-zubur, yakni tercatat dalam az-zubur. Tercatat dalam az-zubur. Az-zubur tafsirnya ada khilaf. Ada dua tafsir. Ada yang menafsirkan az-zubur yaitu al-kutub allati bi aydil hafadhah min al-malaikah. Al-kutub allati bi aydil hafadhati min al-malaikah. Kitab-kitab, ya, lembaran-lembaran kitab-kitab yang ada di tangan para malaikat pencatat amal, yakni kitab catatan amal yang ada di tangan para malaikat yang ditugasi untuk mencatat seluruh amalan-amalan Bani Adam. Tafsir yang kedua, az-zubur adalah al-lauhul mahfuz. Az-zubur adalah al-lauh al-mahfuz, kitab al-lauh al-mahfuz, ummul kitab, kitab induk, ya, yang mencatat kitab induk ummul kitab, yaitu al-lauh al-mahfuz, yang mencatat apa saja yang akan terjadi, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya seluruh perbuatan-perbuatan Bani Adam sampai terjadinya hari kiamat. Ini dua pendapat. Sebenarnya tidak ada pertentangan, ya, tidak ada kontradiksi antara pendapat yang pertama dengan yang kedua. Hanya saja yang mana yang lebih tepat dalam menafsirkan ayat ini, wallahu a'lam. Kan ada dua tafsir tersebut di kalangan ahli tafsir. Ibnu Katsir Ibnu Utsaimin memilih tafsir yang pertama, Zubur, yaitu kitab-kitab yang ada di tangan para malaikat pencatat amal.
Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil dan menyucikan dirinya dari kezaliman karena kemahaadilannya sehingga tidak akan berbuat zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadili hamba-hambanya kelak di akhirat. Dari kiamat ketika mereka dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah dan dikumpulkan di padang mahsyar dengan dibagikan kepada mereka kitab catatan amal masing-masing untuk kemudian dihisap, ya, amalan-amalan mereka berdasarkan apa yang tertera di kitab catatan amalan masing-masing. Dan tidak ada yang bisa memungkirinya. Pencatatan amalan itu dilakukan oleh malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setiap hamba ada 2 malaikat malakan di kanan dan di kiri. Yang kanan mencatat yang baik, malaikat yang di kiri mencatat yang jelek. Yang kanan mencatat amalan baiknya, yang di kiri mencatat amalan jeleknya. Yani setiap kali, ya, hamba itu melakukan sesuatu, fa'ala syai'an min khair aw syarr, berupa kebaikan atau kejelekan, dicatat. Begitu. Sampai hamba itu menutup usia, menutup hayatnya, ya, menemui ajalnya, ditutuplah kitab tersebut karena sudah berakhir amalannya di dunia. Dan semua yang tercatat itu tidak ada yang meleset, tidak ada yang berbeda dengan apa yang tertera telah tercatat dalam Al-Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang berbeda dengan apa yang tercatat dalam Al-Lauhul Mahfuz. Karena semua yang terjadi, yang dikerjakan oleh Bani Adam, semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah tercatat dalam Al-Lauhul Mahfuz. Sebagaimana telah disampaikan, ya, maratib al-qadar, tingkatan-tingkatan takdir. Allah mengetahui semua itu sebelum terjadi. Allah sudah tahu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatnya dalam Al-Lauhul Mahfuz ketika itu dengan menciptakan pena, al-qalam. Saat pena itu diciptakan oleh Allah, telah tercipta, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya, uktub, tulislah. Kata pena itu, madza aktub? Pena itu berkata kepada Allah, apa yang saya catat? Kata Allah, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Kata Allah merintahkan pena itu, tulislah, catatlah seluruh apa saja yang akan terjadi sampai hari kiamat.
Sampai hari kiamat, batasnya hari kiamat. Adapun yang setelah hari kiamat tidak dicatat. Sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah makna hadis itu. Ya, jadi yang tercatat sampai hari kiamat, yang setelah hari kiamat, yang di akhirat enggak. Nah, dicatatlah oleh pena itu. Itu peristiwanya, pencatatan dalam Allahul Mahfuz sebagaimana dalam Sahih Muslim 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Jarak waktunya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, pencatatan itu. Nah, itulah yang disebut dengan Ummul Kitab, kitab induk Allahul Mahfuz, karena di situ seluruhnya sudah tercatat semua. Kemudian secara khusus amalan-amalan, perbuatan-perbuatan setiap hamba setiap kali mengerjakan sesuatu dari kebaikan atau kejelekan dicatat oleh al-malaikah al-hafadhah, malaikat pencatat amal yang telah dijelaskan tadi. Masing-masing hamba ada 2. An yamin wa shimal, di kanan dan di kirinya. Yang telah dijelaskan tadi. Dan semua yang dikerjakan itu dan dicatat oleh malaikat itu dalam kitab amal itu tidak ada yang berbeda dengan yang ada di kitab induk Ummul Kitab Allahul Mahfuz. Sama persis. Karena itulah yang dicatat di sana yang akan terjadi sampai hari kiamat. Subhanallah. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah ketahui. Ya. Sebelumnya kemudian Allah perintahkan dicatat. Allah menghendaki itu terjadi dan Allah menciptakannya. Saat tiba saatnya masing-masing terjadi, Allah ciptakan. Persis yang ada di dalam Allahul Mahfuz. Difahami? Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Dan seluruh yang kecil dan yang besar mustatar. Mustatar artinya maktub, tercatat. Tercatat dalam apa? Setiap yang kecil dan yang besar ini meliputi apa saja? Nah, ini juga ada perbedaan tafsir, ya. Yang pertama mengatakan wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, setiap yang kecil dan yang besar dari makhluk-makhluk dengan sifat-sifatnya. Ya, bentuk-bentuknya. Dan seluruh amalan-amalan yang kecil dan besar semuanya mustatar, tercatat dalam Allahul Mahfuz. Jadi ini lebih umum. Kullu saghirin wa kabir ini lebih umum. Setiap yang kecil dan besar dari makhluk-makhluk yang ada yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan terjadi, tercipta. Meliputi seluruh makhluk, seluruh
kejadian, peristiwa. Ya. Setiap makhluk, yang kecil, yang besar, dengan sifatnya, modelnya, bentuknya, sifatnya, dan seluruh amalan yang dikerjakan oleh hamba Allah, amalan yang kecil dan yang besar, amalan kebaikan, kebajikan yang besar dan kecil, amalan kejelekan yang besar dan kecil, semuanya umum, tanpa kecuali semuanya itu mustatar, tercatat dalam Allahul Mahfuz. Ini tafsir yang pertama, dan tafsir ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin. Yang kedua, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar min af'al bani Adam, af'al al-ibad. Kullu saghir wa kabir min a'mal bani Adam, min af'alihim. Setiap yang kecil dan besar dari amalan, dari perbuatan bani Adam. Jadi tafsir ini menafsirkan khusus amalan-amalan bani Adam. Setiap yang kecil, apa saja yang kecil dari kebajikan atau kejelekan, apa saja yang besar ya dari kebajikan atau kejelekan. Yani kecil nilainya, timbangannya, besar nilainya atau besar timbangannya dari kebaikan dan kejelekan. Semua itu mustatar, tercatat dalam kitab amal yang ada di tangan malaikat. Jadi yang kedua ini menafsirkan mustatar, tercatat dalam kitab catatan amal ada di tangan malaikat. Ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir. Nah, jadi kesimpulannya kembali ya agar difahami lebih baik, lebih jelas. Kesimpulannya dua ayat ini ada khilaf di kalangan ahli tafsir dalam menafsirkannya. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, segala sesuatu yang mereka kerjakan ini umat-umat itu ya. Ini Adam seluruhnya fi zubur, tercatat dalam az-zubur, yaitu dalam Allahul Mahfuz. Ya, tafsir yang kedua az-zubur adalah dalam lembaran-lembaran kitab amal yang ada di tangan malaikat. Wa kullu saghir wa kabirin mustatar juga begitu. Setiap yang kecil dan besar dari ya makhluk-makhluk seluruhnya yang telah dijelaskan tadi ya, sifat-sifatnya dan termasuk amalan-amalan semuanya umum, kecil besar semuanya tercatat dalam Allahul Mahfuz. Yang kedua, setiap yang kecil dan besar dari amalan, khusus amalan Bani Adam, tercatat dalam lembaran catatan amal, kitab amal yang ada di tangan malaikat, yang dicatat oleh malaikat. Ya, ada di antara ahli tafsir yang menyeragamkan, ada yang menyeragamkan tafsirnya, baik wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur maupun wa kullu saghiri wa kabiri mustatar, dua-duanya diartikan dalam Allahul Mahfuz. Seperti Sa'di kalian lihat, itu tafsirnya diseragamkan, dua ayat ini diseragamkan, semuanya ditafsirkan Allahul Mahfuz. Ada yang menyeragamkan, dua-duanya ditafsirkan dengan kitab-kitab yang ada di tangan malaikat, catatan amalan, seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Dua-duanya ditafsirkan dengan kitab
catatan amal yang ada di tangan malaikat. Ada yang membedakan Ibnu Utsaimin menafsirkan wa kullu syai'in fa'alu fi zubur, ya, diartikan dengan kitab amal yang ada di tangan malaikat. Kitab amal yang ada di tangan malaikat. Ya. Az-zubur ini al-kutub. Jama', ya, jama' yakni kitab-kitab. Yaitu kitab-kitab amal yang ada di tangan malaikat, dicatat malaikat. Nah. Dan itu jelas khusus amalan Bani Adam karena fa'alu kullu syai'in fa'alu. Tidak ada kaitannya dengan makhluk-makhluk yang lain. Khusus segala sesuatu yang dikerjakan, yang diamalkan oleh Bani Adam. Sehingga ditafsirkan di situ dengan Az-Zubur Al-Kutub, yaitu kitab-kitab catatan amal yang ada di tangan malaikat. Sedangkan ayat ini oleh Ibnu Utsaimin, kullu shaghir wa kabir mustatar, dimaknai umum. Kullu shaghir wa kabir ini umum, segala yang kecil dan besar dari makhluk-makhluk seluruhnya, ya, bentuknya, sifatnya, dan termasuk amalan-amalan Bani Adam, ya, semuanya mustatar itu dalam Allahul Mahfuz. Muhammad membenarkan begitu. Wallahu alam persisnya. Ya. Itu gambarannya. Bisa difahami? Jadi kesimpulannya, dua ayat ini ada yang menyeragamkan tafsirnya. Dua-duanya ditafsirkan, ya, tercatat dalam Allahul Mahfuz. Ada yang menafsirkan, ya, tercatat dalam kitab-kitab catatan amal yang ada dalam malaikat. Yang ketiga, ada yang membedakan. Wa kullu syai'in fa'alu fi zubur, itu adalah kitab-kitab catatan amal di tangan malaikat. Wa kullu shaghir wa kabir mustatar, itu dalam Allahul Mahfuz. Yang memilih ini Ibnu Utsaimin. Nah, bisa difahami? Itu kesimpulannya. Ya, dari kalangan ahli tafsir. Barakallahu fikum. Kemudian Allah berfirman berikutnya, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Jika pada ayat sebelumnya innal mujrimina fi dhalali wa su'ur, ya, sesungguhnya orang mujrim dalam kesesatan dan dalam neraka yang menyala-nyala, maka ini innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin, dalam surga, ya, yang berisi jannat, yang berisi kebun-kebun, dan yang lainnya, wa nahar, dan sungai. Ya. Tetapi jannah yang biasa kita dengar diartikan dengan surga, ya. Jadi jangan hanya dicukupkan diartikan dengan kebun. Nah, dan ini diingatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini, ya, dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan dalam tafsirnya, jadi mengartikannya begini, innal muttaqina fi jannati wa nahar, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu, ya, berada dalam surga-surga, ya, dan sungai. Baik. Beliau menjelaskan al-jannatu jam'u jannah. Jannat jam'u jannah. Al-jannat itu kan jama', ya. Mufradnya apa? Jannah. Ini surga. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan macam-macamnya dalam surat Ar-Rahman. Allah mengatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut Rabbnya, takut, ya, kedudukan Rabbnya, keagungannya, kemuliaannya, jannatan, dia akan dapat dua jannah, dua surga. Tsumma qal, kemudian Allah mengatakan setelahnya, setelah beberapa ayat, ya, setelah keterangan tentang dua jannah itu, kemudian wa min dunihima,
wa min dunihima jannatan. Dan di bawah dua surga itu ada dua jannah lagi. Selainnya, ya, ada dua jannah lagi, ada dua surga lagi. Nah, fahiya idzan arba', berarti ada 4. Oleh karena itu di sini jannat dalam bentuk jama', surga-surga yakni 4. Baik. Adapun ya, ini 4 macam ya. Kemudian itu beraneka ragam, banyak. Nah, kemudian Ibnu Utsaimin mengatakan wal jannat nufassiruha bi annaha syar'an. Dan al jannat, jannah itu, surga-surga itu kita tafsirkan menurut syariat, secara syariat. Jannah itu ya, tafsirnya, maknanya adalah ad-darul lati a'addaha Allahu lil muttaqin. Ad-dar, negeri allati yang a'addaha Allahu, Allah siapkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Fiha, di dalam negeri itu, ma la 'ainun ra'at, terdapat kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata di dunia. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit dalam kalbu, dalam hati manusia. Hakikat-hakikatnya beda dengan apa yang ada di dunia, meskipun penamaannya sama. Ada kebun-kebun, namanya sama, di dunia juga namanya kebun. Kebun-kebun itu ada pohon-pohon yang beraneka ragam buah-buahannya, namanya sama. Ada delima, ya, ada anggur, ada kurma, ada pisang, ya, dan seterusnya, sama namanya, tapi beda hakikatnya. Ada nahar, ada sungai, ya, ada sungai. Dan nahar di sini pada ayat ini nahar disebutkan dalam bentuk mufrad, ya. Di ayat yang lain disebutkan ada 4, arba'at anhar, ada 4 macam sungai dalam jannah, ya. Ada anhar, sungai-sungai yang berisi apa? Anhar min ma'in ghairi asin, sungai-sungai yang berisi air yang segar, ya, nikmat, rasanya sempurna. Ada anhar yang berisi apa? Laban, susu, lam yataghayyar ta'mu, yang tidak berubah rasanya, tidak ada basinya. Air segar, ya, susu. Kemudian anhar yang berisi khamr, min khamril ladzati lisyaribin, berisi khamr, ya, yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya, tidak memabukkan. Dan yang keempat, anhar yang berisi min asalin musaffa, madu yang murni, ya, madu murni. Apakah sama dengan madu yang ada di dunia? Beda hakikatnya. Apakah sama dengan arak, khamr arak yang ada di dunia? Ya, beda hakikatnya.
susunya, airnya. Sama nama-namanya, tapi hakikatnya beda. Jadi, itu. Ada istana-istana yang megah, ya. Ada bidadari-bidadari, hurun 'ain. Nah. Jadi intinya, fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Di dalamnya terdapat ya, kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Kenikmatan yang luar biasa. Ya, itulah surga, jannah. Nah, begitu menafsirkan ya jannah, surga, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi kata jannah ya sebagai suatu negeri di akhirat yang disiapkan bagi orang yang bertakwa dari kalangan para nabi, para siddiq, syuhada, para syahid dan orang saleh. Minan nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Nah, itu tempatnya orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah menutup surat ini dengan ayat fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Fi, di dalam, di maq'adi sidqin, di maq'adi sidqin, di maq'ad yakni majlis, di majlis sidq yakni hak. Ya. Maq'ad diartikan apa? Maknanya apa? Sama dengan majlis. Yani fi majlisi sidqin. Sidqin makna dengan hak. Yani fi majlisi haqqin. Fi maq'adi sidqin artinya fi majlisi haqqin. Di majlis yang penuh dengan kebenaran. Laisa fi kadhib. Laisa fihi ta'thim, la lagu. Ya. Majelis yang penuh dengan kebenaran. Semuanya serba kebenaran. Tidak ada kedustaan, tidak ada dosa, tidak ada lagu, tidak ada yang sia-sia. Ini tafsirnya. Fi maq'adi sidqin, yani fi majlisi haqqin, la lagwa fi wala ta'thim. Majelis kebenaran yang tidak ada padanya kesia-siaan, permainan yang sia-sia, la lagu, tidak ada lagu. Ya, tidak ada yang hanya berupa permainan yang sia-sia, tidak ada yang mengandung dosa, tidak ada dusta dan yang lain. Semuanya serba kebenaran. Majlis haq, itulah maq'ad sidq. Inda, di sisi Malik, di sisi penguasa Allah Subhanahu wa taala, yang disifati dengan muqtadir, yang maha kuasa. Inda maliki muqtadir, di sisi penguasa yang muqtadir, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Inda itu adalah dzarfu makan, oleh karena itu mansub bil fathi inda. Ya. Di sisi artinya dekat. Itu menunjukkan kedekatan. Karena ini dalam jannah, di atas sana, di atas langit, dekat posisinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di atas langit, di atas arash. Arash itu mengatapi Jannah Firdaus. Jannah Firdaus itu bagian puncak dan bagian pertengahan surga. Atapnya adalah arash. Jadi penduduk jannah itu dekat, ya, posisinya dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna inda maliki muqtadir,
di sisi Allah Subhanahu wa taala penguasa alam semesta yang maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini kemuliaan yang luar biasa ya dalam jannah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada saatnya ya sebagai ziyadah mazid yang nikmatnya, lezatnya melebihi seluruh fasilitas kenikmatan yang ada dalam jannah. Yang dikatakan tadi kenikmatan yang ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, tapi itu semua sifatnya dalam makhluk jannah dan seisinya. Ada ziyadah, ada mazid, ada tambahan yang diberikan oleh Allah, itu jauh lebih lezat dan lebih nikmat dari jannah dan seisinya, yaitu saat melihat, menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Saat melihat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang paling nikmat. Itu ziyadah, mazid atas nikmat yang ada dalam jannah. Nasallallahu Subhanahu wa taala bimanhi karamih ay yaj'alana jami'an min ahlil jannah. نكتفي بهذا جزاكم الله خيرا. تفضلوا. سبحان الله بحمده.